Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk 6 pertandingan. Untuk hari Senin ada 3 ya, lalu di hari Selasa kemarin juga ada 3. Kita mulai dulu dari Persita dengan Persib Bandung. Ini sangat luar biasa, tercipta 6 gol dan semuanya prosesnya saling kejar-kejaran ya. Persib Bandung sudah unggul 0-2, lalu Persita bisa menyamakan. Persib Bandung sempat unggul lagi 2-3 dan di menit terakhir Persita bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Jadi untuk evaluasi dari kedua tim, kalau yang saya bisa ambil, untuk Persita Tangerang jelas di sektor belakang. Karena untuk sektor penyerangan Persita dalam beberapa pertandingan terakhir, ini sudah cukup bagus. Rivaldo Alves juga selalu menerapkan permainan yang ya ofensif gitu, nggak defensif. Jadi memang ini sudah ada seperti perkembangan yang bagus dari Persita cara permainannya. Tapi memang sektor belakang ini kembali lagi ke perform pemain. Ya, Gusenov ataupun ada Jardel ya, lalu kemarin gol dari Ciro juga banyak melalui sektornya Toha ya. Nah, ini yang menurut saya tinggal dievaluasi di sektor belakang untuk Persita, karena sayang gitu Persita Tangerang harus kehilangan poin lagi padahal sektor depannya sudah bagus ya. Jadi sektor belakang inilah yang masih tetap harus kita kawal untuk Persita, karena untuk keluar atau menjauhi zona degradasi ini memang belum aman ya. Persita masih selisih 1 poin dengan Arema. Jadi untuk Persita tinggal di sektor belakang. Kalau untuk Persib Bandung di pertandingan kemarin sebetulnya kalau dilihat dari line up-nya dulu ya. Di sini Hodak memainkan Rahmat Irianto dan juga Deddy Kusnandar, yang artinya Persib Bandung memainkan 2 gelandang bertahan, lalu di gelandang serang ada Ezra Walian. Ya memang sektor tengah dari Persib Bandung sebetulnya nggak ada seorang playmaker murni. Jadi ya di pertandingan kemarin lawan Persita lebih banyak mengandalkan serangan balik. Ya, jadi gol pertama dari Febri Haryadi itu melalui serangan baliknya Ciro, lalu gol kedua ya dari Ciro lagi. Ya, itu cukup bagus, assist dari DDS, lalu gol ketiga dari DDS juga. Jadi memang di pertandingan ini untuk Persib Bandung saya bilang tinggal di sektor tengah. Di pertandingan kemarin memang Hodak lebih memilih bermain counter attack. Ya, jadi Persita Tangerang memang lebih bisa menguasai bola possession daripada Persib. Tapi ketika Mark Klok masuk, ya sebetulnya playmaker ini lebih berjalan di sektor tengah daripada di babak pertama. Tapi ya memang saya bilang belum terlalu maksimal dari sektor tengahnya Persib. Ya, kalau kemasukan 3 gol saya bilang sektor belakang Persib ya bukan berarti jelek ya, karena sejauh ini kan pertahanan Persib Bandung juga cukup bagus. Ini mungkin jadi kemasukan terbanyak ya setelah berapa pertandingan nih, saya catat 5 lah, kita ambil 5 pertandingan ya, ini kan kemasukan paling banyak. Jadi memang overall saya nggak bisa menyimpulkan kalau pertahanan Persib Bandung ini nggak baik ya, hanya cuma di pertandingan lawan Persita kemasukan 3. Tapi yang saya bisa ambil atau evaluasi adalah di sektor tengah, terutama dari line up-nya Hodak. Ya, di babak kedua Mark Klok masuk ya sudah di menit ke-81 gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak perubahan. Ya, mungkin ini yang saya bisa ambil dari Persib Bandung yang harus mendapati hasil imbang menghadapi Persita Tangerang di Stadion Indomilk ya. Jadi untuk Persib Bandung ya sebetulnya masih cukup aman lah ya. Kalau boleh dibilang persentasenya sudah 80% untuk lolos ke Champions Series. Ya, jadi tetap semangat untuk Persita Tangerang dan juga Persib Bandung. Lalu setelah itu ada PSS Sleman, ini menang besar 4-1 atas Arema. Jadi untuk PSS Sleman yang saya selalu lihat adalah di sektor penyerangan. Karena PSS Sleman dalam beberapa pertandingan terakhir ini cukup kesulitan untuk bisa menciptakan gol. Tapi di pertandingan ini memang bisa menciptakan 4 gol. Ya, salah satunya gol bunuh diri dari pemainnya Arema ya, itu ada miskomunikasi. Lalu Riak akhirnya bisa membuktikan karena Hoki Caraka belum kalau nggak salah belum bisa bermain ya di pertandingan ini ya, masih bersama timnas ya kalau nggak salah. Jadi memang ya Riak dipercaya sebagai penggantinya itu ya, pemainnya PSS Sleman dipanggil ke timnas Hoki Caraka. Jadi di pertandingan ini untuk PSS Sleman yang penting bisa menciptakan gol dulu. Kepercayaan diri dari PSS Sleman pastinya akan naik karena setelah ini akan menghadapi Dewa United ya. Ini Dewa United juga cukup bagus, kemarin mengalahkan Persebaya. Jadi untuk PSS Sleman yang penting bisa menang dulu, bisa menciptakan gol banyak dan at least bisa hanya kemasukan 1 menghadapi Arema, saya kira juga cukup bagus karena Arema FC juga di sektor depan ya sebetulnya dalam beberapa pertandingan terakhir juga cukup bagus ya. Tapi ya memang ada penurunan yang cukup signifikan dari Arema.
semoga untuk Coach Widodo ya ini bisa cepat evaluasi ya, karena untuk Arema justru dalam kondisi yang memang membutuhkan psikologi yang bagus, ini justru harus mendapati 3 kekalahan beruntun. Jadi inilah momen di mana seorang pelatih bisa memberikan ya semangat ya, atau membalikan psikologi para pemain Arema agar bisa fight lagi. Karena setelah ini Arema cukup berat nih ya, lawannya menghadapi Borneo, lalu PSM, lalu Madura United. Ini cukup berat untuk Arema. Jadi tinggal mental yang berbicara, saya bilang, di sisa laga ini ya untuk Arema FC. Kalau untuk PSS Sleman ini justru saya bilang ada modal yang bagus, psikologi pastinya naik, mental pasti naik. Tinggal nanti menghadapi Dewa United, Persik Kediri, ataupun nanti Persib Bandung. Ya semoga PSS Sleman bisa menyapu minimal 5 poin lah dari 3 pertandingan ini. Ya, jadi PSS Sleman bisa lolos ke Liga 1 ya, nggak masuk di zona degradasi. Sekarang poinnya kan selisih 4 dengan Arema, jadi masih unggul 1 pertandingan lah gitu dari Arema FC di zona degradasi. Ya, jadi selamat untuk PSS Sleman yang mendapatkan 3 poin, dan untuk Arema FC tetap semangat ya, semoga mentalnya bisa bangkit lagi. Lalu Persikabo ya, ini comeback dengan Bali United menjadi 3-2, cukup seru. Bali United berada di peringkat 3, sedangkan Persikabo yang sudah resmi terdegradasi ya justru ini mengejutkan ya, karena Persikabo bisa comeback. Tapi sebetulnya memang terlihat kalau Bali United di babak pertama tampil cukup bagus, Tito akhirnya bisa comeback ya, langsung bisa menciptakan gol ya. Tapi memang Persikabo yang tampil tanpa beban, mungkin ini juga bisa menjadi pemicu ya kalau Persikabo tampil lebih ya efektif, lebih maksimal, karena sudah resmi terdegradasi. Sedangkan untuk Bali United ya lagi-lagi yang saya selalu kritik adalah di strateginya Teko. Permainan nggak ada pola bola possessionnya, lebih ya bermain seperti pragmatis ya, sekalinya menyerang ya menyerang, nggak ada kreativitas dari sektor tengah maupun sayap. Ya inilah yang sudah beberapa kali saya kritik untuk Bali United ya. Jadi ya selebihnya tinggal kembali lagi ke Teko, karena saya bilang Bali United dari komposisi pemain gak ada masalah, kekuatan pemain juga semuanya bagus dari semua lini ya. Menurut saya tinggal di pelatihnya aja ya, ini yang harus cepat dilakukan evaluasi untuk Teko, karena Bali United kan poinnya masih belum terlalu aman ya, karena PSIS, Dewa United, lalu Madura United, ataupun mungkin Persik Kediri ini masih ada kesempatan terbuka untuk bisa masuk di 4 besar ya. Jadi ini semoga Teko bisa melakukan evaluasi kalau permainan Bali United semoga lebih rapi lagi untuk masalah penyerangan ya. Jadi untuk Persikabo selamat yang mendapatkan 3 poin, dan untuk Bali United tetap semangat. Semoga di pertandingan berikutnya Teko sudah mendapatkan evaluasi dari pertandingan lawan Persikabo. Lalu setelah itu di hari Selasa, Persebaya Surabaya kalah 0-3 dari Dewa United. Ini saya juga live streaming, saya mengatakan kalau di babak pertama garis pertahanan Persebaya Surabaya ini terlalu ke bawah. Tentunya ini membuat Dewa United sangat menguasai bola possession di sektor tengah. Ditambah ya karena pertahanan Persebaya Surabaya terlalu ke belakang, jadi Dewa United juga untuk mendekati gawang dari Andika juga semakin dalam, semakin dekat. Karena permainan Persebaya Surabaya ini nggak melakukan pressing man to man ketika pemain Dewa United mendapatkan bola. Dan tentunya Dewa United juga sangat kuat di sektor tengah. Di babak pertama belum ada Kovolos ya, lalu belum ada Majid Osman, tapi ya Ricky Kambuaya juga bermain cukup bagus, Robin Darwis juga bagus. Jadi sektor tengah inilah yang membuat ya menurut saya Dewa United lebih mendominasi pertandingan. Ya, akhirnya di sini Ricky Kambuaya bisa menciptakan gol di babak pertama. Lalu di babak kedua sebetulnya Munster sudah melakukan perubahan strategi, di mana Persebaya Surabaya di babak kedua garis pertahanannya lebih tinggi, lalu Robson Duarte bermain sebagai gelandang serang ya, Kasim Botan di sektor kanan, karena memang sektor tengah Persebaya Surabaya di babak pertama ini nggak jalan. M. Iqbal yang harus menjadi playmaker ini justru nggak efektif, makanya Robson Duarte ditaruh sebagai gelandang serang. Itu sudah bentuk dari perubahan strategi yang bagus dari Munster ya. Jadi sudah ada 2 poin sebetulnya di babak kedua untuk Persebaya, garis pertahanan lebih tinggi, Robson Duarte dijadikan gelandang serang. Ini sudah ada evaluasi dari Persebaya, dan itu terbukti dalam 15 menit pertama Persebaya Surabaya lebih banyak melakukan penyerangan dan ya hampirlah untuk bisa menciptakan gol.
Ya, tapi di sini ternyata Rinarik juga menyadari kalau Persebaya Surabaya ini mulai bisa mengambil alih permainan. Makanya Rinarik juga melakukan counter strategi kepada Munster, yaitu memasukkan Majid Osman dan Kovolos. Ini yang membuat sektor tengah dari Dewa United itu semakin kuat. Karena Persebaya Surabaya ini sudah mengambil alih permainan, itu yang ditakutkan oleh ya Rinarik ya. Kolovos bermain dengan Majid Osman, lalu Nufian Dani juga bermain. Jadi memang ini counter strategi dari Rinarik yang membuat Persebaya Surabaya harus kehilangan Robson Duarte ya, diganti oleh Wildan karena mungkin ada cedera sedikit. Ya memang Dewa United sekalinya melakukan serangan itu hampir efektif ya, langsung bisa menciptakan 2 gol tambahan. Jadi sebetulnya di pertandingan ini saya bilang evaluasi harus dilakukan oleh Munster di pertandingan berikutnya dari masalah line up lalu dari masalah pertahanan. Ya, karena Persebaya Surabaya kan bermain di kandang sendiri, tapi kemarin seperti bermain bukan di kandang sendiri gitu loh. Pressingnya nggak ada, bertahan cukup dalam, lalu sektor tengah juga nggak jalan sama sekali karena mungkin line up-nya juga ya Andre dengan Kadek Raditya, kan jelas ini 2 pemain yang naturalnya gelandang bertahan, apalagi Kadek Raditya ini bukan nalurinya pemain yang bisa melakukan apa ya seperti mendelay permainan lah atau bisa melakukan bola position gitu ya. Jadi memang ini harus ada evaluasi untuk Munster menentukan starting line up. Kalau saya katakan lebih baik memainkan Rival atau mungkin Andre yang dijatuhkan sebagai gelandang bertahan daripada Kadek ya. Mungkin posisi Andre bisa digantikan oleh Tony dengan M. Iqbal karena ya minimal masih bisa untuk melakukan penyerangan gitu loh, membantu penyerangan daripada Kadek Raditya yang ya ini kan murni sebagai pemain center back itu yang dipaksa sebagai gelandang bertahan. Ya mungkin ini yang saya bisa dapatkan dari Persebaya Surabaya ya. Setelah ini Persebaya Surabaya akan bertandang menghadapi Persib, lalu 2 sisa pertandingan menghadapi Bali United dan Persik Kediri ini bermain di kandang sendiri. Ya semoga bisa dimaksimalkan untuk Persebaya. Ya jadi tetap semangat untuk Persebaya. Lalu setelah itu ada Persik Kediri ya yang kalah 7-0 dari tim tuan rumah Bayangkara. Ini jujur di luar dari dugaan prediksi saya. Memang secara kekuatan sebetulnya Bayangkara juga cukup bagus ya. Ya memang kalau dilihat dari poin kan Bayangkara sudah tampil lepas ya, tanpa beban, karena untuk keluar dari zona degradasi sebetulnya harapannya sudah sangat tipis ya untuk Bayangkara. Tapi ya menghadapi Persik Kediri yang notabene tim yang sedang on fire, ya dari kekalahan ini sebetulnya saya nggak terlalu kaget, tapi kagetnya ini di masalah skornya 7-0. Ya, Persik Kediri harus menerima kekalahan terbesar selama saya mengikuti Persik, dan di sini Persik Kediri juga nggak berhasil menciptakan gol. Ya, ini yang membuat saya kaget. Kalau masalah hanya kalah, ya itu dalam pertandingan semua bisa terjadi. Tapi kalau dari skor dan juga Persik Kediri tanpa menciptakan gol, ya inilah yang mengejutkan untuk saya. Tapi yang saya ingin bahas di sini bukan dari masalah hasil kekalahan atau hasil skor terbesar Persik Kediri kalah. Yang saya ingin bahas adalah di masalah line up lagi. Ya, Ospide di sini menaruh Supriyadi di sektor sayap kiri. Kalian tahu ya, sebelumnya Bayu Otto yang ditaruh di kiri dan Sawyer di kanan. Tapi mungkin Sawyer kan masih dibawa ke timnas gitu ya. Jadi mungkin di sini Supriyadi menggantikan posisi Sawyer. Ya, tapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Bayu Otto selalu dipaksa bermain sebagai pemain sayap? Ini yang selalu saya kritik kepada Rospide. Ya, memang ada lah ketika Bayu Otto bermain di sayap kiri atau mungkin ditaruh sayap kanan, mungkin Persik Kediri pernah mengalami kemenangan gitu. Tapi secara overall sebetulnya ini nggak maksimal permainan Bayu Otto ditaruh di sayap. Apalagi di pertandingan ini Bayu Otto justru bermain di sayap kanan. Ya, pada saat ada Sawyer, Bayu Otto kan di posisi kiri. Itu sudah mungkin ada 3 pertandingan lah Bayu Otto digeser ke kiri. Itu pun kurang maksimal Bayu Otto bermain di sayap kiri. Nah, di pertandingan ini Bayu Otto justru ditaruh di sayap kanan. Ini formasi atau positioning baru lagi dari Bayu Otto. Dan itu terlihat juga kurang maksimal. Jadi ya pertanyaan saya sejauh ini, kenapa ya Rospide tetap memaksakan Bayu Otto bermain di sayap kiri atau kanan, bukan sebagai gelandang box to box. Karena kalian pastinya tahu Bayu Otto ini
sangat bagus ketika bermain sebagai gelandang box to box. Ya, jadi inilah yang line up yang memang sejauh ini saya selalu berikan kepada Rospide, ya jelas dari posisi Bayu Otto. Kalau selebihnya memang perform dari Yusuf Maulana juga underperform ya. Gol kedua ya dari Mayer, kalian bisa lihat nanti replaynya, itu jelas bagaimana Yusuf yang kehilangan bola dari Dedi Sulistiawan tapi justru nggak mengejar, karena itu kan posisinya Dedi posisinya di sayap kanan ya. Ini tugasnya Yusuf untuk mengcover, tapi ketika kelewatan justru Yusuf Maulana nggak langsung menutupi lagi atau mengejar, justru diam ya. Lalu selebihnya ada blunder dari kipernya Persik ya, Yusron. Lalu ya memang kalau saya bilang ya overall memang pemain Persik Kediri seperti kurang fight atau kurang on fire lah ya. Tapi ya ini tinggal tugas dari seorang pelatih, dari seorang Rospide, ya harus bisa membangkitkan mentalnya pemain Persik Kediri lagi ya. Mungkin ini juga ada pengaruh dari kabar duka ya, meninggalnya fisioterapi dari Persik Kediri ya. Ini juga tugas dari pelatih kalau menurut saya, bisa membangkitkan mental lagi untuk Persik. Karena ingat, jalur untuk masuk di 4 besar Persik Kediri masih terbuka. Dengan kekalahan ini saya harapkan Persik Kediri nanti 2 pertandingan ke depan ya bermain di kandang sendiri menghadapi Persita, menghadapi PS Sleman. Semoga Rospide sudah bisa menguatkan mental pemain Persik Kediri lagi, karena dari kekalahan ini kan pasti mental sangat terpukul. Nah, ini semoga Rospide bisa membangkitkan mental dari para pemain Persik Kediri lagi ya. Tapi ya untuk evaluasi di kekalahan ini mungkin saya lebih menyoroti ke line up-nya Rospide aja di Bayu Otto. Ini paling yang saya bisa ambil lah dari kekalahan ini. Selebihnya ya semoga Persik Kediri bisa lekas bangkit dari kekalahan terbesar ya. Ini 7-0 ya, memang di luar dari prediksi saya ya. Jadi tetap semangat untuk Persik Kediri. Lalu ada PSM Makassar ya dengan PSIS Semarang. Ini PSM Makassar comeback 3-1 menghadapi PSIS. Di pertandingan ini kembali lagi ya dari masalah kekuatan. Sebetulnya PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir juga ada inkonsisten. Saya sudah mengatakan kalau selama PSM Makassar di Mansarai dan juga Adilson bisa on fire, disitulah sebetulnya titik di mana PSM Makassar bisa menciptakan banyak gol ya. Tapi ketika Mansarai dan Adilson gak konsisten untuk bisa menciptakan gol, disitulah permasalahan PSM Makassar terjadi. Ini yang selalu saya kritik, karena untuk skema permainan PSM bersama Tavares saya bilang gak ada masalah ya. Saya sudah mengatakan tinggal di masalah ya komposisi pemainnya aja atau kualitas pemain depannya PSM. Nah, sedangkan untuk PSIS Semarang, dari skema permainan sebetulnya nggak ada masalah dari Agius. Tapi yang membuat skema permainan PSIS nggak terlalu bisa konsisten, itu karena perform dari pemainnya PSIS Semarang juga. Nah, di pertandingan ini, kalau dilihat dari line up-nya dulu, PSM Makassar sebetulnya nggak ada masalah ya dari line up. Duo Sayuri bisa bermain bersama, Adilson juga Mansarai bisa bermain, Kenzo, M. Arfan, lalu Akbar Tanjung yang akhirnya dimainkan lagi ya oleh Tavares. Jadi nggak ada masalah lah untuk line up-nya PSM. Tapi untuk line up-nya PSIS, memang yang saya pertanyakan di sini adalah Taisei Marukawa ya, ini bermain di sayap kiri. Karena biasanya kan ada nama Rian ya yang bermain di sektor sayap, lalu Taisei di gelandang serang. Jadi memang terlihat ketika Taisei digeser ke kiri, lalu Tri ya walaupun menciptakan gol sebagai gelandang serang, ya memang permainan PSIS Semarang ini nggak terlalu berjalan di sektor tengah. Lebih banyak mendominasi membangun serangan dari sektornya Taisei Marukawa. Ya, Gali Freitas juga performanya masih belum terlihat perform lagi. Jadi ya sangat terlihat kalau PSIS Semarang sangat kesulitan untuk membangun serangan dari sektor tengah. Lebih banyak mengandalkan dari sektornya Taisei Marukawa. Jadi di babak pertama terlihat ya PSIS Semarang sudah unggul 1-0 dulu dari golnya Tri. Ya memang lebih banyak mendominasi serangan dari sektor Taisei. Sektor tengah hampir nggak terlihat ada kreativitas. Lalu ya Gali Freitas juga performnya masih belum terlihat maksimal lagi atau kembali. Ya jadi memang walaupun PSIS Semarang sudah unggul 1-0, tapi ya
untuk skema permainan PSM Makassar ini jauh lebih bisa lebih bisa mengcounter ya. Diarra juga beberapa kali sudah melakukan blunder-blunder kecil ya. Ini yang sudah saya lihat di PSIS Semarang di babak pertama. Sedangkan untuk PSM Makassar ketika udah terjadi gol dulu ya, ketika PSIS Semarang sudah gol dulu, barulah PSM Makassar lebih terlihat permainannya lebih maksimal ya. Sebetulnya PSM Makassar harusnya di babak pertama sudah bisa comeback kalau ya shoot dari Mansare nggak kena tiang, lalu mungkin Yance Yakob ada peluang yang bisa tercipta gol juga, karena kiper dari PSIS juga bermain cukup bagus ya. Darmawan bermain cukup bagus, beberapa kali melakukan save-save yang krusial ya. Tapi ini sudah menjadi ancaman untuk PSIS Semarang di babak kedua nanti, karena PSM Makassar sudah jauh lebih maksimal nih permainannya di babak pertama walaupun tertinggal 0-1. Nah, ketika masuk di babak kedua, ya akhirnya PSM Makassar bisa comeback ya, melalui golnya Kenzo Nambu, lalu melalui golnya Yance Sayuri ya, itu golnya cukup bagus semua. Nah, inilah yang saya katakan memang ketika PSM Makassar di penampilannya Mansare dan Adilson bisa lebih konsisten, ya sebetulnya PSM Makassar ini nggak ada masalah. Karena terbukti di pertandingan ini justru bukan Mansare ataupun Adilson yang menciptakan gol, tapi yang menciptakan gol justru pemain tengah ya, Kenzo Nambu melalui free kick, lalu Sayuri ya melalui overlap. Jadi memang terbukti kalau PSM Makassar ini sebetulnya ya masalahnya tinggal di performnya Mansare dan juga Adilson. Ya, ini untungnya Sayuri on fire sekali di pertandingan kali ini, langsung bisa menciptakan 2 gol. Ya, coba kalau misalkan Sayuri nggak bermain seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, atau mungkin ya duo Sayuri lah ya, intinya nggak bermain, ya sangat kesulitan untuk PSM Makassar bisa menciptakan gol dengan konsisten, karena perform dari Mansare dan Adilson ini belum maksimal banget. Inilah yang selalu saya bilang, kalau Tavares sebetulnya nggak ada masalah dengan skema permainan PSM, tapi yang membuat PSM Makassar inkonsisten kalau dari pengamatan saya, ini di performnya Mansare dan Adilson aja, masalah faktor finishing. Ya, jadi inilah mungkin yang saya bisa ambil untuk PSM Makassar yang bisa comeback ya. Jadi selamat untuk PSM Makassar yang berhasil memperoleh 3 poin. Sedangkan untuk PSIS Semarang ya memang saya nggak terlalu banyak kritik juga, mungkin hanya masalah line up ya. Taisei Marukawa yang bermain di sektor kiri bukan Rian, karena di sektor tengah ketika Tri bermain memang bisa menciptakan gol, tapi kreativitas memang nggak terlalu terlihat gitu ya. Tapi ketika masuknya Rian, lalu ya Marukawa kembali lagi di sektor tengah, itu baru terlihat ya, minimal masih terlihat kreativitasnya ada ya. Jadi untuk PSIS Semarang ya saya bilang tinggal ya semangat ya, karena memang dari komposisi pemain PSIS ini nggak banyak pilihan juga gitu ya. Apalagi Septian David yang bermain menggantikan posisi Fortes gitu sebagai gelandang serang, ini juga belum ada peningkatan ya. Jadi memang untuk PSIS Semarang sejauh ini tinggal di masalah kualitas pemain aja ya kalau menurut saya ya. Jadi tetap semangat untuk PSIS Semarang, semoga dengan hasil kekalahan ini PSIS Semarang di pertandingan berikutnya bisa bangkit lagi ya. Jadi ini aja review dari 6 pertandingan yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.